Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Hada Kamalijaya, guru di SMK Negeri 1 Gunung Pelindung, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berbicara mengenai pembelajaran yang menyenangkan, penuh makna, dan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan para murid, sulit memang. Namun, tidak ada salahnya jika kita mencoba secara tahap demi tahap. Dalam mengembangkan pembelajaran yang diharapkan tersebut, tentunya kita, para guru, harus memperhatikan beberapa hal seperti berikut ini. Sebagai seorang guru, kita harus mampu berkolaborasi untuk menentukan dan melakukan identifikasi aset-aset yang ada di satuan pendidikan kita. Dengan cara seperti apa? Melakukan kolaborasi dalam komunitas belajar di satuan pendidikan. Kita melakukan diskusi, baik terhadap atasan kita, para pengambil kebijakan, rekan sejawat, dan tentunya juga tenaga kependidikan, serta para murid. Selanjutnya, sebagai seorang guru, kita juga harus mampu dan juga harus melakukan kegiatan asesmen non-kognitif. Agar apa? Agar kita tahu bagaimana karakteristik dari murid kita dan apa sebenarnya harapan dari murid kita dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam melakukan asesmen pembelajaran non-kognitif, ada beberapa hal pertanyaan yang dapat kita berikan kepada para murid, seperti bagaimana gaya belajarnya, bagaimana bentuk sumber belajar yang paling sering digunakan, lalu bagaimana cara belajar dari para murid, seperti apakah mereka belajar secara mandiri atau lebih senang berkelompok, lalu keterampilan-keterampilan apa saja yang diharapkan muncul dalam pembelajaran, lalu kegiatan apa yang diharapkan ada dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil asesmen non-kognitif yang telah dilakukan, murid yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Pelindung memiliki gaya belajar yang beragam. Selain itu, para murid yang ada di SMK ini juga memiliki kecenderungan belajar dengan menggabungkan antara pembelajaran yang bersifat mandiri dan juga kelompok. Selain itu pula, para murid yang ada di SMK Negeri 1 Gunung Pelindung juga menginginkan kegiatan yang sifatnya praktek atau observasi langsung di luar kelas. Selain itu, ada juga loh beberapa kegiatan tambahan yang dapat kita lakukan dengan cara melihat terlebih dahulu rapot pendidikan kita. Kita akan mengidentifikasi dulu bagaimana hasil dari rapot pendidikan kita, lalu kita melakukan kegiatan yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di satuan pendidikan kita. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya, berikut adalah praktik kegiatan yang dapat dilakukan. Kegiatan literasi ini dilakukan dalam rangka menanggulangi permasalahan yang ada di satuan pendidikan sesuai dengan hasil dari rapot pendidikan. Kegiatan selanjutnya setelah melakukan kegiatan literasi adalah memberikan stimulus kepada para murid dengan memberikan video dari berbagai sumber yang ada di YouTube,
sehingga nanti para murid dapat memilih video-video tersebut sesuai dengan keinginan mereka dan mempelajari video-video tersebut, lalu dapat menganalisis video yang ada tersebut untuk nanti dapat dijelaskan apa hal yang ada pada video tersebut. Keberagaman. Itu judulnya. Ada lagi selain itu? Apa? Oh, budaya agama. Ada di mana? Di Indonesia. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan berkelompok. Pada kegiatan kali ini, pengelompokan dilakukan dengan cara memberikan tema-tema yang dapat dipilih oleh para murid, sehingga nanti pengelompokannya didasarkan pada tema yang telah dipilih oleh para masing-masing murid. Kegiatan selanjutnya adalah para murid melakukan diskusi secara berkelompok untuk belajar membuat bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang dapat diberikan kepada calon responden dalam melakukan wawancara ataupun survei. Dalam hal ini, para murid dapat menggunakan berbagai sumber informasi yang ada di gadget mereka masing-masing. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan wawancara yang dilakukan oleh para murid, di mana pemilihan tempat wawancara didasarkan pada identifikasi aset yang telah dilakukan di awal dalam komunitas belajar di satuan pendidikan. Namun, dalam faktanya di lapangan, nanti para murid dapat memilih mau kemanakah mereka akan melakukan wawancara, apakah ke pasar ataukah ke sekitar lingkungan di depan sekolah lainnya atau di kantor balai desa atau lain sebagainya. Setelah melaksanakan kegiatan wawancara di lapangan, para murid nanti akan kembali ke kelas dengan melakukan pengolahan data dengan cara berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara. Di sini, guru akan melakukan pendampingan sesuai dengan kapasitasnya sebagai fasilitator. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan presentasi yang dilakukan oleh para murid untuk menyampaikan hasil analisis kelompok dari data wawancara yang telah didapatkan oleh para murid di lapangan. Kegiatan ini ditujukan untuk dapat melatih kepercayaan diri para murid dan juga melatih keberanian dari para murid untuk mengungkapkan pendapat. Kegiatan ini juga perlu dilakukan sesuai dengan hasil dari asesmen non-kognitif yang telah diberikan kepada para murid. Kalian tadi kan survei? Iya. Ada nggak manfaat yang kalian dapat ketika kalian survei? Ada. Apa manfaat coba survei? Gantian. Apa aja yang kalian dapat manfaat ketika kalian survei? Apa? Melatih kepercayaan diri. Terus melatih buat berani bertanya sama orang. Terus dapat nasihat. Apa namanya? Belajar berbicara yang sopan, terus baik. Belajar percaya diri, komunikasi, berbicara, belajar berani. Ada lagi? Apa tadi? Belajar apa lagi? Iya Pak, doanya banyak Pak, sedangkan saliman. Oh gitu, oh tadi ditolak. Iya, ditolak. Berarti orang ini beragam ya? Iya. Ada yang mau, ada yang tidak, walaupun kita sudah sopan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, begitu berarti untuk hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya kira selamat. Iya. Jangan lupa kalau itu sudah dikerjakan tuh, kata buku, disiplin waktu dan sebagainya, di checklist ya? Siap Pak. Demikian praktek baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam
bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.